Sebenarnya yang patut dipersoalkan yang nggak mau yasinan. Itu sebenarnya yang dipersoalkan. Loh kok yang baca yasin dipersoalkan? Jadi dibaca sendiri, dibaca berjamaah terserah, karena ini mutlak. Dan memang zikir bersama itu juga ada tuntunannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Saudara-saudara kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada, sekarang ini malam Jumat, malam yang penuh barakah, malam yang paling utama di antara malam-malam yang ada dalam 7 hari, juga malam terkabulnya doa dan permohonan, malam anjuran banyak membaca sholawat dan lain sebagainya. Mudah-mudahan kita semuanya mendapat keberkahan pada malam Jumat ini dari Allah. Allah mengampuni kita, Allah mengabulkan hajat kita, Allah mengabulkan impian dan cita-cita kita semuanya. Saudara-saudara, bersama saya ini ada saudara kita, namanya Mas Arif, seorang mantan Wahabi. Ini setelah bertaubat dari Wahabi, ingin banyak berdialog dengan kita. Banyak hal-hal yang mau ditanyakan dari saudara kita ini ketika di Wahabi. Gimana Mas Arif, sehat ya? Alhamdulillah sehat ya. Alhamdulillah ya. Nah, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, silahkan yang mau ditanyakan ketika Wahabi bagaimana? Iya Kiai. Tapi satu-satu ya, pertanyaannya satu-satu. Oh ya. Siap Kiai. Ya, perkenalkan saya Arif. Ini pertama kali saya bertemu Kiai Idrus Romli. Saya berguru kepada beliau sekarang setelah sebelumnya saya sempat mencicipi rasanya Wahabi bagaimana. Saya dulu 5 tahun di aliran yang dikenal oleh Salafi dan dikenal luas oleh masyarakat dengan nama Wahabi. 5 tahun saya berguru kepada ustadz-ustadz Wahabi yang ya saya tidak perlu menyebutkan nama ustadznya siapa. Tapi sekarang saya sudah bertobat dan saya kembali lagi ke Ahlus Sunnah wal Jamaah, dan sekarang saya berguru ke Kiai Idrus Romli. Baik, pertanyaan pertama, karena ini malam Jumat, jadi malam Jumat ini banyak amalan di kalangan aswaja yang dikritik habis-habisan oleh Salafi Wahabi, bahkan dibid'ahkan dan bahkan dikategorikan syirik. Nah, pertanyaan pertama kepada Kiai yang terhormat, membaca surat Yasin dikhususkan di malam Jumat dan umumnya dibaca secara berjamaah di masyarakat. Itu menurut ustadz saya dulu di Salafi, di Wahabi, itu dikategorikan sebagai perbuatan bid'ah, perbuatan sesat, perbuatan yang dikategorikan ahli neraka, dan barang siapa yang melakukannya divonis sebagai ahlul bid'ah wal ahwa, jadi pengikut hawa nafsu dan bid'ah. Menurut Kiai bagaimana Kiai? Nah, terima kasih ya. Yang pertama terkait dengan tradisi yasinan setiap malam Jumat. Umat Islam di Nusantara, apakah itu di Indonesia, di Malaysia, di Brunei Darussalam, di Singapura, di Thailand, dan di mana-mana di belahan dunia, memang banyak yang punya tradisi yasinan. Yasinan artinya surat Yasin dibaca pada malam Jumat. Nah, dalam yasinan ini tadi dari Mas Arif, seorang mantan Wahabi ya, yang lebih 5 tahun di Wahabi. Ustadz-ustadz Wahabi katanya sering mempersoalkan itu yasinan itu bid'ah, apalagi dibaca bareng-bareng, dibaca bersama, tambah bid'ah.
Benarkah Yasin, membaca Yasin ini bid'ah? Membaca Yasin, membaca Al-Quran sama sekali tidak bid'ah. Karena Al-Quran itu dianjurkan dibaca kapan saja. Yang penting pilih-pilih tempat. Bukan di kamar mandi, bukan pada waktu hal-hal yang dilarang. Baca Al-Quran, apalagi surat Yasin. Surat Yasin ini memang surat yang sangat antik. Di dalam Al-Quran itu ada surat-surat, ada beberapa surat yang punya keutamaan, di mana keutamaan itu tidak dimiliki oleh surat-surat yang lain. Di antaranya adalah surat Yasin. Gimana surat Yasin? Dalam hadis riwayat Imam Abu Ya'la dalam musnadnya, kata Al-Hafidz Ibnu Katsir di dalam tafsirnya, hadis ini sanadnya jayyid. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man qara'a Yasin fi lailatin asbaha maghfuran lahu." Barang siapa yang membaca Yasin pada malam hari, maka Allah mengampuni dosanya. Baca Yasin pada malam hari, maka Allah mengampuni dosanya. Nah, ayat ini memberikan anjuran. Yang pertama baca Yasin, yang kedua pada malam hari. Mengapa? Baca Yasin pada malam hari dosanya diampuni oleh Allah. Dan ini bebas, pokoknya malam. Apakah itu malam Sabtu, malam Jumat, malam Kamis, terserah. Nah, ini artinya apa? Sebenarnya Yasinan itu mestinya bukan cuma malam Jumat, tapi tiap malam. Karena ini anjurannya bersifat tiap malam ini, agar kita diampuni oleh Allah. Karenanya baca Yasin. Lalu ini bacanya ini apa sendiri-sendiri, apa bareng-bareng. Dalam hadis ini Rasulullah SAW menyampaikan secara mutlak, tidak ada batasan apakah surat Yasin ini dibaca sendiri-sendiri atau dibaca bareng-bareng secara berjamaah. Gak ada persoalan, yang penting baca surat Yasin. Sebenarnya yang patut dipersoalkan yang gak mau Yasinan. Itu sebenarnya yang dipersoalkan. Loh, kok yang baca Yasin dipersoalkan? Jadi dibaca sendiri, dibaca berjamaah terserah, karena ini mutlak. Dan memang zikir bersama itu juga ada tuntunannya. Dalam hadis-hadis sahih, ini hadisnya banyak sekali ya, riwayat Muslim riwayat ini. Rasulullah SAW bersabda, "Inna lillahi malaikatan sayyaratan fil ardi yaltamisuna hilaqadz dzikri." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala memiliki para malaikat yang tugasnya melancong, yang tugasnya jalan-jalan di muka bumi. Apa yang dicari? Mereka cari orang-orang yang berkumpul untuk berzikir. Orang yang berkumpul untuk berzikir didatangi para malaikat untuk diberikan rahmatnya Allah, didoakan oleh para malaikat, dinaungi, diberi ketenangan. Ini malaikat. Nah, ini artinya apa? Hadis ini motivasi agar kita zikir bersama, zikir bareng-bareng. Dan Al-Quran ini zikir, Yasin ini zikir. Ya, berarti baca Yasin malam Jumat dianjurkan, bacanya bareng-bareng dianjurkan. Berarti dua anjurannya. Apalagi malam Jumat malam utama, tambah 3 lagi nih. Jadi artinya apa? Kebaikan dalam tradisi Yasinan ini banyak sekali. Ini bukan hal yang bid'ah, bukan hal yang dilarang, tetapi ini punya dasar yang kuat sekali. Saya kira itu. Terima kasih Kiai atas penjelasannya. Ini membuka wawasan saya yang selama ini pemikiran saya tertutup, terkungkung oleh pemahaman bahwa membaca Yasin di malam hari dan dikhususkan di malam Jumat adalah dikategorikan bid'ah yang sesat. Karena penjelasan Kiai akhirnya saya paham. Alhamdulillah Allah memberikan saya hidayah melalui Kiai Idrus Romli. Terima kasih banyak Kiai. Semoga bermanfaat.